Baik, minggu lalu Bapak sudah meminta kepada kalian untuk menghafalkan pasal-pasal tentang hak dan kewajiban warga negara. Sekarang setiap kelompok memulai presentasinya masing-masing. Kepada kelompok 1, silakan. Hafal pasalnya, tapi masih nggak ngerti maksudnya. Sama, yang penting hafal. Baik, kelompok 1 silakan maju. Baik, di sini sudah melakukan presentasi tentang menghafal pasal-pasal tentang hak dan kewajiban bagi warga negara. Sekian, kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kelompok lain ada yang ingin bertanya? Kenapa kalian diam? Kalian itu harus aktif. Pak, sebenarnya kami kurang memahami materi karena kami kesulitan menghafal. Maksud kamu itu bagaimana? Kami hafal bunyinya, tapi kami kurang paham dalam penerapannya. Dasar dari BPN itu memahami aturan negara. Kalau pasalnya saja tidak hafal, bagaimana mau memahaminya? Tapi kalau cuma hafalan, kami sering lupa, Pak. Iya Pak, terkadang kami hafal pasal pada saat ulangan, akan tetapi lupa lagi. Kalian menganggap metode Bapak itu membosankan? Bukan begitu, Pak. Kami hanya ingin belajar dengan lebih mudah dan lebih paham. Sejak dulu metode ini dipakai dan berhasil. Pak, mungkin sekarang murid lebih mudah memahami kalau ada contoh nyata atau diskusi kasus. Misalnya tentang hak berpendapat, di sekolah atau kewajiban menjaga lingkungan. Jadi kami bisa menghubungkan pasal dengan kehidupan sehari-hari. Kami ingin PPKN merasa lebih dekat dalam kehidupan kami sehari-hari, bukan hanya sekedar hafalan. Bapak ingin kalian itu disiplin dan memahami aturan negara. Karena itu Bapak menekankan hafalan. Kami mengerti tujuan Bapak. Baik, Pak. Izin menambahi Pak, mungkin cara belajarnya bisa lebih variatif. Variatifnya itu bagaimana? Mungkin belajar lewat debat, diskusi, atau bermain peran tentang musyawarah dan demokrasi. Wah, ternyata kalian punya banyak ide juga ya. Karena kami ingin benar-benar memahami arti PPKN, Pak. Baiklah, minggu depan mungkin kita coba metode baru. Metode ini tidak hanya hafalan, nanti kita melakukan diskusi dan praktiknya. Asal jangan disuruh hafal satu undang-undang penuh lagi Pak. Tetap ada hafalan, tapi seperlunya aja. Dalam proses belajar mengajar, sering terjadi perbedaan persepsi antara guru dan siswa. Guru merasa metode pembelajaran sudah efektif, tetapi siswa merasa kurang memahami materi. Jika dibiarkan, hal ini dapat menurunkan semangat belajar dan kualitas pembelajaran. Adapun isu permasalahan yang pertama yaitu perbedaan cara pandang. Guru menganggap metode ceramah sudah cukup jelas, sedangkan siswa lebih menyukai pembelajaran interaktif seperti diskusi, video, dan praktik langsung. Yang kedua itu ada kurangnya komunikasi. Siswa sering takut menyampaikan pendapat atau kesulitan mereka kepada guru. Yang ketiga, pembelajaran kurang variatif. Metode yang digunakan terus-menerus sama, sehingga siswa mudah bosan dan kurang fokus. Yang keempat itu ada rendahnya partisipasi siswa. Sebagian siswa menjadi pasif karena merasa pembelajaran tidak sesuai dengan gaya belajar mereka. Selanjutnya yaitu ada dampak permasalahan. Yang pertama, siswa sulit memahami materi. Yang kedua, motivasi belajar menurun. Yang ketiga, hubungan guru dan siswa kurang humoris. Dan yang keempat, nilai akademik dapat menurun. Baik, adapun solusi penyelesaian yang pertama, meningkatkan komunikasi dua arah. Guru memberikan kesempatan kepada siswa untuk menyampaikan pendapat, kritik, dan saran mengenai pembelajaran. Contohnya itu yang pertama, sesi tanya jawab. Yang kedua, kotak saran kelas. Yang ketiga, diskusi refleksi setelah pembelajaran.
Yang kedua, menggunakan metode pembelajaran yang variatif. Guru dapat mengombinasikan yang pertama, diskusi kelompok, presentasi, video edukasi, game pembelajaran, praktik langsung, agar siswa lebih aktif dan tidak mudah bosan. Setiap siswa memiliki gaya belajar berbeda. Yang pertama ada visual, yang kedua auditori, dan yang ketiga kinestetik. Guru perlu menyesuaikan metode agar pembelajaran lebih efektif. Dan yang keempat, membangun hubungan positif. Guru dan siswa perlu saling menghargai, terbuka, dan bekerja sama menciptakan suasana belajar yang nyaman. Selanjutnya yaitu ada kesatuan yang dapat kita ambil. Pembelajaran yang baik terjadi ketika guru dan siswa saling memahami. Baik, adapun penutup yaitu adalah perbedaan persepsi antara guru dan siswa bukanlah penghalang, melainkan kesempatan untuk memperbaiki proses pembelajaran dengan komunikasi yang baik, metode yang kreatif, dan kerjasama antara guru dan siswa. Inilah yang terjadi jika guru hanya menggunakan metode pembelajaran yang berbasis menyatat, membuat murid mengantuk dan murid merasa membosankan, sehingga membuat murid tidak paham materi yang diajarkan oleh Me encanta esta vaina.